ada Krisna nih. Kebetulan dari tadi aku kan bingung mengenai apa sih itu ilmu pengetahuan. Nah, mumpung sama ahlinya, aku coba tanyain Krisna aja ah. Kris, tolong dong, apa sih itu ilmu pengetahuan? Dari tadi aku bingung, sangat banyak ada definisi dari ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan itu apa? Hai Garli, ya ini lama ketemu sama kamu. Bagaimana? Oh soal itu, aku sih nggak terlalu ahli soal itu, tapi aku sih pernah belajar mengenai hal itu. Lalu, ilmu pengetahuan secara filsafat itu merupakan suatu substansial yang dibagi menjadi 3 cabang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di mana ketiga cabang tersebut sangatlah berkaitan dengan kehidupan manusia dalam sehari-hari. Jadi bagaimana Garli? Apakah sudah dimengerti? Wah, jadi ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 3 cabang ya? Ada cabang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, tetapi aku kok makin bingung ya, apa sih itu cabang ontologi dan epistemologi? Nah, tetapi untuk cabang aksiologi, aku sudah pernah baca dan mempelajarinya sebelumnya. Baik Garli, saya akan menjelaskan cabang-cabang dari ilmu pengetahuan secara filsafat. Jadi untuk Garli silakan didengarkan dan juga diresapi hal-hal yang saya jelaskan saat ini. Jadi menurut saya sih cabang-cabang dari ilmu pengetahuan secara filsafat hakikat dasar dan jenis ilmu pengetahuan dasar secara substansial, yaitu bertolak dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketika dasar ilmu pengetahuan ini menunjukkan bahwa manusia dalam hidupnya harus dapat memahami apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukan hal itu, dan untuk apa hal itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, mengenai ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada. Menurut Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi, menamai teori hakikat yang ada yang bersifat metafisis, yang dalam perkembangannya menjadi 2, yaitu metafisis umum dan metafisis khusus. Istilah metafisis umum adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar dari segala sesuatu yang ada. Adapun istilah metafisis khusus masih dibagi-bagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Memang tidak salah lagi nih aku bicara sama kamu, Kris. Sekarang aku udah tahu apa itu ilmu pengetahuan. Namun epistemologi, mengapa ya epistemologi itu dikatakan ilmu pengetahuan secara filsafat? Oh iya, mengenai epistemologi. Sebenarnya sih hampir sama dengan ontologi, di mana cabang dari ilmu pengetahuan secara filsafat sangatlah berkaitan dengan kehidupan manusia dalam sehari-hari. Tapi bedanya di epistemologi yaitu epistemologi yaitu cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengenaian dan dasar-dasarnya serta penanggung-jawabannya atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi adalah metode atau cara-cara mendapatkan pengetahuan yang benar dan juga yang baik. Menurutku seperti itu sih, Gar. Tapi yang aku kurang pahami yaitu aksiologi, Gar. Apakah kamu mengetahuinya? Oh iya, kamu kan tadi sebelumnya sudah mengetahui atau sudah mengatakan bahwa kamu mengetahui aksiologinya kan? Saya boleh minta tolong nggak kalau kamu bisa menjelaskannya kepada saya? Sebelumnya sih aku udah pernah baca mengenai aksiologis, dan aku juga udah pernah mempelajari aksiologis. Nah, jadi aksiologis itu adalah, menurut S. Surya Sumantri pada tahun 2010, aksiologi adalah dasar ilmu pengetahuan yang berbicara tentang nilai kegunaan ilmu. Selanjutnya, dikatakan oleh Jujun, aksiologi merupakan teori tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Masalah utama dalam aksiologi yaitu mengenai nilai teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia, sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh setiap manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya.
Oke, jadi begitulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai hakikat dasar dan jenis ilmu pengetahuan, yaitu mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai objek dan konsep pengetahuan. Jadi, aku baru saja selesai membaca ringkasan Mahabharata dari suatu artikel yang mengacu pada Bhagavad-gita, khususnya tentang keruntuhan dinasti Yadawa dan tenggelamnya Dwaraka. Kalau kurunungkan sekali lagi, keseluruhan Mahabharata itu sendiri memang sangat cocok dan masuk akal. Apalagi, nilai-nilai moralnya bahkan masih bisa kita temukan di kehidupan sekarang. Pasti kisah ini memang merupakan kisah nyata yang benar terjadi pada zaman dahulu. Menurutku, apa yang kamu sampaikan benar dalam konteks itu. Tetapi, hal itu belum sepenuhnya adalah kebenaran jika belum ada bukti yang kuat untuk mendukungnya. Menurut Soli Lubis, 2012, objek ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan ilmiah. Perbedaan keduanya yaitu, pengetahuan umum tidak memiliki objek yang dibuktikan dan lebih ke bentuk pernyataan. Sementara itu, pengetahuan ilmiah selalu mengandaikan objek yang menyata dalam pembuktiannya. Berbicara konteks yang kau paparkan tadi, tenggelamnya Dwaraka itu sebatas pengetahuan umum karena belum bisa dibuktikan melalui objek nyata berupa peninggalan-peninggalan kerajaan alias objek material. Aku memang percaya tentang kisah itu. Tapi, berdasarkan penemuan peninggalan kota Dwaraka di bawah laut, bukan berdasarkan isi dari epos Mahabharata. Aku belum bisa serta-merta yakin kalau Dwaraka memang hancur karena terpengaruh oleh lautan, darah, oleh kutukan, karena perang sesama Yadawa seperti yang diceritakan di epos, dan bukan karena perang biasa. Berdasarkan data yang kudapat, Dwaraka tenggelam karena tsunami akibat aktivitas tektonik di Samudra India saat itu. Sebaiknya, kamu juga perlu menelaah lagi. Apalagi kita sudah hidup di era modern. Wah, penjelasanmu memang sangat ilmiah. Tetapi apakah kau bisa menjelaskan orang yang kerasukan secara ilmiah? Menurutku, memang sesuatu yang ilmiah sudah melekat di kehidupan kita. Tetapi sesuatu yang bersifat di luar batas kemampuan manusia alias diskala juga akan selalu ada. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Iya, kau memang benar tentang semua pendapatmu itu. Tetapi bagaimanapun, epos itu bagian dari kitab-kitab suci kita. Malah, sudah sepatutnya kita sebagai umat Hindu harus meyakini nilai dan pengetahuan di dalamnya sebagai realita di kehidupan ini. Justru semakin kita percaya dengan penjelasan ilmiah, semakin kita bisa menjauh dari kebenaran. Pandanganmu memang benar. Kuakui juga bahwa banyak orang yang masih berpegang teguh pada keyakinan yang sifatnya niskala seperti yang kamu lakukan. Namun, aku melihat bahwa justru cara berpikirmu cenderung kaku. Menurut Puak Ihsan, hakikat dari pengetahuan ilmu atau ilmiah memiliki dua sisi, yaitu sebagai hasil berupa pengetahuan dinamis, serta pengetahuan ilmiah atau ilmu sebagai suatu proses, yaitu aktivitas metodis yang menunjukkan bahwa ilmu sebagai aktivitas pembelajaran bukanlah sesuatu aktivitas menunggu secara pasif, melainkan suatu usaha secara aktif untuk menggali, mencari, mengejar, atau menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh secara utuh, objektif, valid, sistematis, menuju dan menjadi ilmu. Jadi, memang benar kota Dwaraka tenggelam karena bukti-bukti ilmiah yang seperti kau paparkan tadi, bukan bukti-bukti yang retorik seperti yang kau lakukan, yang kau paparkan tadi juga. Baiklah, kau benar. Aku sekarang baru sadar bahwa aku masih berpikir secara pasif dan hanya menerima apa yang diceritakan di sana. Dan aku belum mencoba mengaitkannya dengan alasan yang lebih ilmiah. Tapi, aku masih punya satu pertanyaan tentang ini. Apakah ini berarti kisah yang diceritakan di sana itu bukan merupakan ilmu? Bukankah ilmu selalu memberikan manfaat? Sama seperti kisah itu yang selalu memberikan nilai moral. Itu benar. Tetapi, menurutku kurang tepat jika kisah itu bisa disebut sebuah ilmu, walau memberikan manfaat. Aku pernah mendengar bahwa menurut Fuad,
ada 3 aspek yang bisa menggambarkan suatu pengertian ilmu itu sendiri secara lengkap dan utuh. Oh, aku pernah mendengar tentang itu. 3 aspek kan? Pertama, ilmu sebagai proses berupa aktivitas penelitian yang melibatkan kognitif dan intelektualitas yang menggambarkan hakikat ilmu sebagai sebuah rangkaian aktivitas pemikiran rasional, kognitif, dan teleologis atau tujuan. Lalu yang kedua, ilmu sebagai prosedur, misalnya metode ilmiah mengacu ke pola prosedural, tata langkah, teknik atau cara, serta alat atau media. Dan yang ketiga, ilmu sebagai hasil atau produk berupa pengetahuan sistematis, atau yang dipahami sebagai kesatuan ide yang mengacu ke objek yang saling berkaitan secara logis, sehingga bersifat terbuka untuk dilakukan pengujian. Jadi, apakah itu berarti kisah yang kuyakini di Epos itu bukanlah ilmu? Bukankah segala sesuatu bisa menjadi ilmu? Ya, memang benar sesuatu bisa memberikan manfaat. Tetapi, sesuatu itu tidak selalu dikatakan ilmu. Kembali lagi ke keyakinanmu tadi tentang alasan tenggelamnya Dua Raka, sebagaimana yang diceritakan di Epos, penjelasanmu tadi bukanlah sesuatu penjelasan yang ilmiah, seperti yang kau paparkan tadi tentang 3 aspek dari Fuad, yaitu ilmu selalu berkaitan dengan sesuatu yang bersifat ilmiah, terstruktur, dan bisa diuji serta dibuktikan. Ilmu sebenarnya cenderung dipahami sebagai pengetahuan yang diilmiahkan atau diilmukan. Ilmu lebih condong ke suatu kelompok pengetahuan atau konsep tentang sesuatu, tetapi pengetahuan belum tentu merupakan ilmu. Tadi juga sudah kutegaskan tentang perbedaan pengetahuan umum dengan pengetahuan ilmiah. Dan tenggelamnya Dua Raka berdasarkan Epos itu termasuk pengetahuan umum yang belum tentu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, pengetahuan ilmiah setidaknya punya 5 karakter, yaitu empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Sehingga kita bisa melihat hubungan antara objek keilmuan baik melalui material maupun formal dengan metode keilmuan tertentu. Tapi, bukankah kisah itu sendiri masih bisa menjadi konsep ilmiah di kemudian hari? Misalnya menjadi semacam konsep yang bisa melandasi dan menjelaskan ilmu-ilmu di masa depan. Memang benar bahwa kisah itu sebagian besar isinya hanya bisa dipahami dari sudut pandang Niskala. Akan tetapi, apakah justru konsep Niskala itu sendiri bisa menjelaskan banyak informasi dan ilmu baru di masa depan nanti? Untuk saat ini dan di zaman seperti ini, menurutku itu kurang tepat. Dijadikan konsep dari sesuatu yang bersifat ilmiah. Tapi memang benar, kita tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan bisa jadi akhirnya kita mendapatkan penjelasan ilmiah tentang apa yang terjadi di Epos itu kelak. Konsep ilmu itu sendiri berdasarkan yang kukutip dari Solulubis adalah bagan, rencana, atau pengertian, baik yang bersifat abstrak maupun operasional yang menjadi alat penting untuk kepentingan pemikiran dalam ilmu atau pengetahuan ilmiah. Maksud abstrak adalah bisa digunakan untuk kepentingan penyimpulan dan generalisasi. Bukan berarti konsepnya memiliki bentuk yang abstrak. Sedangkan maksud operasional adalah untuk kepentingan pengamatan atau observasi dan sesuai dengan situasi yang diamati secara empiris. Mungkin saja di masa depan nanti kebenaran atau realisasi lain dari kisah di Epos itu bisa kita saksikan dan generalisasikan. Tetapi untuk sekarang masih belum mungkin. Nah, Epos itu tidak bisa atau hampir-hampir mustahil menjadi konsep ilmu. Tetapi harusnya Epos itu masih bisa menjadi konsep pengetahuan, bukan? Memang benar seperti yang kau katakan barusan bahwa kesimpulannya adalah semua ilmu adalah pengetahuan. Tapi suatu pengetahuan belum tentu adalah ilmu. Itu bisa berlaku juga untuk kisah ini serta seluruh isi Epos Mahabharata. Dari apa yang bisa aku tangkap berdasarkan semua penjelasanmu sebelumnya, ilmu terbatas di lingkup pengalaman manusia. Tetapi keyakinan dalam agama memiliki lingkup yang lebih luas dan sering ada di luar pengalaman kita. Pada dasarnya, pengetahuan selalu berputar mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa pengetahuan itu disusun, sehingga pengetahuan selalu disusun dalam rangka menjawab permasalahan kehidupan. Termasuk meramalkan kehancuran seperti yang bisa kita pelajari
dari tenggelamnya dua raka, yang kemudian membuat kita sedikitnya juga mampu mengontrol kehancuran yang sama. Dan sama artinya bahwa peristiwa di masa lampau itu telah disusun menjadi semacam konsep pengetahuan untuk kita bisa pelajari. Jadi menurutku, berdasarkan semua hal yang aku ketahui dan kukatakan sebelumnya, sudah membuktikan bahwa keseluruhan epos Mahabharata bisa dikatakan sebagai suatu kesatuan konsep pengetahuan. Nah, lalu apakah epos itu bisa kita sebut juga sebagai ilmu pengetahuan? Aku setuju denganmu. Aku juga pernah mendengar bahwa menurut Nurani Sayamukti 2011, pengetahuan bersumber dari 5 aspek, yaitu empirisme alias pengalaman langsung, rasionalisme alias didukung fakta, empiris, intuisi, wahyu, dan otoritas. Pengetahuan tidak selalu harus bisa diamati langsung seperti ilmu, dan bisa didapatkan melalui wahyu seperti banyak resi yang juga menuliskan kitab suci berdasarkan wahyu dari Tuhan. Nah, walaupun epos itu kita bisa katakan atau bisa sebut pengetahuan, tetapi kita tidak bisa menyebutnya ilmu pengetahuan. Kembali lagi ke penjelasanku tadi bahwa ilmu harus bersifat ilmiah, sama artinya bahwa ilmu pengetahuan juga demikian. Kutip dari Ali Maksum 2011, ilmu pengetahuan cenderung merupakan kumpulan informasi berupa pengetahuan ilmiah tentang gejala yang bisa kita lihat, kita rasakan, ataupun kita alami seperti gejala bencana alam, gejala dari lingkungan sosial, atau gejala dari pikiran kita. Aku pernah mendengar bahwa menurut Darsono Prawinegoro, tujuan ilmu pengetahuan ada dua macam berdasarkan alirannya, yaitu berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan untuk keperluan ilmu pengetahuan itu sendiri alias sebatas untuk memenuhi rasa keinginan manusia, serta ilmu pengetahuan pragmatis yaitu meyakini bahwa pengembangan ilmu pengetahuan haruslah dapat memberikan manfaat bagi manusia dalam pemecahan masalah kehidupan. Kemudian dari pemikiran filsafat, ilmu pengetahuan digolongkan menjadi dua. Yang pertama, ilmu pengetahuan real, yaitu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan formal, yaitu matematika dan logis. Dari penjelasanmu itu juga sudah jelas bahwa Mahabharata tidak bisa atau belum bisa dijadikan ilmu pengetahuan dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan manusia zaman sekarang. Baiklah, jadi kalau kita memikirkan secara ilmiah, Mahabharata atau khususnya kisah Parwa ke-16 ini bisa dikategorikan sebagai pengetahuan dan termasuk dalam pengetahuan umum. Tetapi tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, sehingga bukan termasuk ilmu, apalagi ilmu pengetahuan. Ya, seperti itu, tapi terlepas dari itu, aku juga mengakui bahwa selalu ada kesempatan untuk kita memahami dan meyakini sesuatu secara niskala yang seperti kau lakukan tadi. Aku juga mulai sadar bahwa sesuatu tidak harus melalui dipandang secara ilmiah karena antara ilmu dan pengetahuan itu sebenarnya saling melengkapi. Untuk memahami dan meyakini sesuatu tidak harus dengan hanya pemikiran ilmiah. Ilmu bisa dilihat the posisi yang tidak mutlak pula, sehingga masih ada ruang untuk berspekulasi demi pengembangan ilmu itu sendiri. Iya, aku setuju. Begitu juga sesuatu tidak harus dipahami dan diyakini hanya dengan pemahaman secara niskala, tetapi juga diseimbangkan dengan cara berpikir ilmiah. Intinya ya menyeimbangkan antara kedua hal itu sehingga kita bisa mengklasifikasikan sesuatu apakah termasuk ilmu pengetahuan ataukah ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini aku banyak belajar dari pendapatmu tentang apa itu konsep ilmu pengetahuan umum yang saling berdampingan dengan pengetahuan ilmiah. Banyak hal yang bermanfaat yang aku dapatkan darimu.
Aku berharap di lain kesempatan kita bisa berdebat lagi tentang konsep dan objek ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan senang hati aku menyambut argumen-argumen yang akan kau sampaikan kepadaku. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi debat selanjutnya. Di dalam kehidupan kita, terdapat banyak pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan ialah kebenaran, begitupun sebaliknya, kebenaran ialah pengetahuan. Tapi sebenarnya, pengetahuan manusia itu ada berapa sih, Win? Jadi, menurut Burhanuddin Salman, pengetahuan manusia itu ada 4 Tiara. Yang pertama ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah yang dalam filsafat disebut dengan common sense. Jadi hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Jadi seperti ini ya, jika semua orang mengatakan bahwa sesuatu itu kuning, ya karena memang kuning, atau sebuah benda terasa dingin karena memang dingin. Jadi common sense menyebabkan sampai pada keyakinan secara umum tentang suatu umum tentang sesuatu, di mana mereka akan berpendapat semuanya. Benar Tiara. Jadi common sense ini didapatkan dari kehidupan sehari-hari, seperti air digunakan untuk menyiram tanaman, makanan untuk memuaskan rasa lapar, dan sebagainya. Oke, kita lanjut saja ke pengetahuan manusia yang kedua. Pengetahuan manusia yang kedua itu ada pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu merupakan terjemahan dari science. Oke, pengertian sempit dari science adalah untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang bersifat kuantitatif dan objektif. Nah, pada prinsipnya ilmu merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, yang dimana common sense ini berasal dari pengalaman dan pengamatan dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hal tersebut dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Jadi, ilmu merupakan suatu metode berpikir secara objektif, tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang didapat dari ilmu didapat melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan tidak menyampingkan unsur kepribadian, mengutamakan pemikiran logika, netral dalam artian tidak dipengaruhi oleh unsur kedirian atau subjektif karena nyata. Oke, lanjut ke pengetahuan yang ketiga ya, Ti. Jadi pengetahuan yang ketiga itu ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat ini diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Nah, pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas ke dalam suatu kajian. Nah, kalau ilmu itu kan biasanya bersifat rigid dan sempit. Beda dengan filsafat. Filsafat itu bersifat meluas dan mendalam dalam membahas sesuatu. Nah, jadi filsafat itu juga bersifat reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang ditandainya itu kaku atau cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Jadi begitu ya penjelasannya. Iya Tiara, jadi seperti itu penjelasannya. Tapi apakah kamu tahu apa bagian terakhirnya? Yang keempat, ada pengetahuan agama yang berarti pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan hubungan horizontal. Menurut para pengamat, agama masih bertahan sampai sekarang ini karena adanya doktrin tentang hidup sehat setelah mati. Karenanya masih dibutuhkan. Oh iya, Tiara, seperti itu. 4 bagian dari pengetahuan manusia sudah kita bahas. Mari kita beranjak ke topik berikutnya. Dilihat dari jenisnya, ilmu pengetahuan itu ada banyak ya, Ti? Apa kamu tahu apa sajakah itu? Dari sudut jenisnya, ilmu pengetahuan menurut Fuad Iksan tahun 2010 mengungkapkan ada 4 macam. Yang pertama, pengetahuan wahyu,
Yang kedua, pengetahuan intuitif. Yang ketiga, kebenaran tersebut tidak akan dapat diuji dengan observatif, perhitungan atau eksperimen karena intuitif tidak hipotesis. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pengetahuan rasional. Pengetahuan wahyu itu apa, Ti? Manusia memperoleh pengetahuan dan kebenaran atas dasar wahyu yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tuhan telah memberikan pengetahuan dan kebenaran kepada manusia pilihannya yang dapat dijadikan petunjuk manusia dalam kehidupannya. Jadi yang kedua ada pengetahuan intuitif atau disebut dengan intuitive knowledge, Ti. Jadi pengetahuan ini didapatkan manusia ketika ia menghayati sesuatu. Nah, pengetahuan intuitif ini muncul dari diri manusia secara tiba-tiba dan dalam kesadaran dirinya sendiri. Nah, proses ini sebagai hasil dari penghayatan pribadi, hasil dari ekspresi dan keunikan individualisme seseorang, sehingga validitas dari pengetahuan intuitif ini sangat pribadi. Yang ketiga, kebenaran tersebut tidak dapat diuji dengan observasi, perhitungan atau eksperimen karena intuitif tidak hipotesis. Tulisan-tulisan mistik, autobiografi, dan karya esai merupakan refleksi dari pengetahuan intuitif. Dalam pengertiannya secara umum, intuisi merupakan metode untuk memperoleh pengetahuan tidak berdasarkan penilaian rasio, pengalaman, dan pengamatan indera. Yang terakhir terdapat pengetahuan rasional yang dimana pengetahuan yang didapat dari latihan rasio atau akal semata tanpa disertai dengan observasi terhadap peristiwa-peristiwa faktual. Prinsip logika rasional dan matematika murni merupakan paradigma dari pengetahuan rasional yang dapat ditunjukkan kebenarannya dengan pemikiran abstrak. Kemudian prinsip dari pengetahuan rasional yaitu dapat diterapkan pada pengalaman indera, namun tidak dapat disimpulkan pada pengalaman indera. Oke, mari kita lanjutkan obrolan kita dengan membahas kritik paham rasionalisme terhadap empirisme. Aku membaca bahwa dikatakan ada kritik dari paham rasionalisme terhadap empirisme, bahwa metode empirisme tidak memberikan kepastian, tetapi hanya pada probabilitas yang tinggi. Kritik ini dituangkan dalam 3 pemikiran. Apakah kamu tahu apa sajakah itu? Iya Tiara, aku mengetahuinya. Jadi yang pertama ada metode empiris, yang dimana dalam sains dan kehidupan sehari-hari metode ini bersifat sepotong-potong. Para kaum rasionalis mengatakan bahwa mereka mencari kepastian dan kesempurnaan yang sistematis. Jadi pada penelitian mereka di matematika, khususnya di geometri, mereka tidak mempercayai pengalaman, namun mereka hanya berdasarkan pada penalaran. Mereka mengatakan bahwa penalaran memadai untuk menyusun aksioma dasar yang universal, yang dimana memungkinkan kita untuk mengambil khusus dari aksioma tersebut. Namun aksioma itu apa ya Tiara? Dan bagaimana kesimpulannya? Aksioma merupakan self-evident dan dapat dipercaya bebas dari pengalaman. Oleh karena itu, pengalaman tidak akan dapat membuktikan bahwa aksioma itu salah. Aksioma akan memberikan dasar bagi semua pengetahuan dan kepercayaan. Kesimpulannya bersifat mandiri, yaitu suatu kesatuan yang bersistem. Bagaimana dengan pemikiran selanjutnya, Win? Yang kedua ada pengetahuan empiris. Pengetahuan ini diperoleh atas bukti penginderaan, sehingga kita memiliki konsep dunia di sekitar kita. Paradigma pengetahuan empiris yaitu sains, yang hipotesis sains diuji dengan eksperimen atau observasi. Aliran yang menjadikan empiris sebagai sumber pengetahuan disebut empirisme. Tiara, tolong ceritakan tentang pengalaman ya, agar aku bisa lebih mengerti. Pengalaman merupakan proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Pengalaman tidak hanya sekedar dunia fakta, tetapi termasuk pula dunia penelitian yang dalam pengertian ini termasuk dalam sains. Pengalaman bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal, melainkan melibatkan akal sebagai bagian dari integral dari pengalaman. Dalam sains modern, para ahli menaruh perhatian pada kontrol
observasi dan eksperimen tidak semata-mata pada persepsi indera, secara umum dari pengalaman akan bersifat sementara, dimulai dari bentuk hipotesis, dan lain sebagainya. Oke Tiara, yang selanjutnya ada pengetahuan otoritas. Kita menerima pengetahuan benar adanya bukan berarti kita telah mengeceknya di luar diri kita, melainkan telah dijamin oleh otoritas di lapangan. Jadi otoritas itu sumber yang berwibawa dan memiliki hak. Contohnya itu, kita menerima petua agama dari pemangku, karena beliau ahli dan menguasai tentang ajaran agama yang berdasarkan dari kitab suci Weda. Kita sering mengutamakan pandangan kita dengan mengutip dari ensiklopedia atau hasil karya tulis pakar terkenal. Wah, terima kasih ya Tiara. Diskusi ini bermanfaat dan membuat ilmu saya jadi bertambah. Terima kasih juga Win, kita saling bertukar pikiran dalam percakapan kali ini.